Lihat tuh kakak kamu, dari dulu selalu Iya, rajin beda belajar. sama kamu. Harusnya kamu bisa kayak dia. Kakak kamu gak pernah disuruh-suruh, sudah sadar Kamu tuh kurang sendiri. usaha, makanya hasil begitu Coba masih kamu belajar. itu lebih serius sedikit, jangan sampai Jangan terus. kalah sama kakak sendiri. Masa adik kalah terus sama kakaknya? Kamu kenapa? Gak apa-apa. Dari tadi aku liatin kamu kayak orang bingung banget deh. Ya, lagi kepikiran aja. Pikiran apa sih? Ya, tahu mah ada masalah ya. Gak tahu. Aku cuma ngerasa capek aja. Tapi karena apa? Jadi kayak apapun yang aku lakukan tuh selalu dibandingin. Dibandingnya sama siapa? Sama kakakku. Sedih banget. Dari dulu pasti jelas ya harus bersikap kayak gitu. Apalagi aku nggak pernah suka ke siapa. Kamu pernah pakai yang buat sikap ke orang yang memang tempatnya buat nemuin nggak? Maksudnya di kampus kan ada konselor tuh, kamu bisa tuh sedangkan kata tuh kamu harus ngelakuin. Aku belum pernah sih. Gak apa sih, justru saya tuh kamu bisa ngomong bebas dan itu tuh memang tugas mereka buat bantu kamu ngerti diri kamu lagi. Emang iya aman? Iya, si kamu tuh bakal jaga dan kamu tuh nggak sendirian di situ tuh. Kayaknya aku butuh itu deh. Kalau kamu mau, aku bisa bantu hubungin atau temenin kamu ke sana deh. Iya, aku mau coba kok. Nah, bagus. Idenya tuh nggak harus ikut masing-masing sendirian loh. Makasih ya. Sama. Terus aku juga tuh kalau udah cerita ke sana kok. Sini akan. Di awal sesi, konselor berusaha membangun suasana yang nyaman melalui sikap ramah, kontak mata, dan bahasa tubuh yang terbuka agar konseli merasa diterima sejak awal. Sudah cukup nyaman duduknya? Sudah dipertimbangkan. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, saya Gita di sini sebagai konselor yang akan menemani kamu dalam sesi ini. Kalau boleh tahu sebelumnya kamu udah pernah melakukan konseling seperti ini belum? Belum pernah kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit terkait konseling itu apa ya. Konseling itu proses di mana kamu bisa menceritakan nih apa yang kamu rasakan atau alami dengan aman. Dan saya akan membantu kamu untuk lebih memahami diri kamu sendiri. Nah, dalam konseling ada beberapa asas yang penting. Yang pertama, asas kerahasiaan. Artinya, semua yang kamu ceritakan di sini akan saya jaga dan tidak akan saya sebarkan. Kemudian ada asas keterbukaan. Kamu boleh bercerita secara jujur sesuai dengan apa yang kamu rasakan tanpa takut dihakimi. Lalu ada juga asas kesukarelaan. Jadi kamu bebas nih untuk bercerita atau tidak, semuanya sesuai dengan kenyamanan kamu.
Kalau ada yang buat kamu kurang nyaman, kamu juga boleh nyampeinnya. Konselor membuka sesi dengan perkenalan serta menjelaskan proses dan aturan dalam konseling agar konseli merasa aman dan memahami jalannya sesi. Sejauh ini sudah jelas? Iya, saya sudah paham Kak. Jadi kita bisa mulai sesi konselingnya ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin tahu nih, apa yang lagi kamu rasain akhir-akhir ini? Jujur saya lagi kepikiran Kak. Kepikiran ya? Iya. Konselor menggunakan pertanyaan terbuka untuk membantu konseli mengungkapkan perasaan dan pengalamannya secara lebih luas. Iya Kak, pikiran saya tuh penuh terus. Kalau ini terasa penuh ya? Respon singkat dari konselor digunakan untuk mendorong konseli agar terus melanjutkan ceritanya tanpa merasa tertekan. Iya, kadang suka capek sendiri. Kalau boleh tahu, biasanya pikiran ini lebih sering tentang apa? Lebih ke keluarga sih. Kalau yang berkaitan dengan keluarga? Iya. Karena soal saya yang sering dibandingin sama kakak saya. Kamu tadi bilang sering dibandingin ya? Boleh ceritain lebih jauh nggak tentang pengalaman yang paling kamu ingat? Konselor mengajukan pertanyaan lanjutan secara hati-hati untuk menggali pengalaman konseli secara lebih mendalam. Paling keinget itu waktu SMA sih. Waktu itu saya dapat 85 dan saya senang banget karena saya sudah belajar. Tapi waktu saya tunjukin ke orang tua malah dibandingin sama kakak saya. Mereka bilang kakak saya dulu bisa lebih tinggi. Dari situ saya langsung berubah. Jadi rasa bangga kamu langsung hilang ya? Diam sejenak juga menjadi bagian penting, memberi ruang bagi konseli untuk merasakan dan merespon emosinya. Iya, jadi kayak usaha saya itu gak cukup. Padahal saya pengen dihargain aja. Kamu cuma ingin dihargai atas usaha kamu ya? Iya, tapi itu jarang banget saya rasakan. Bahkan hal kecil pun sering kejadian, kayak saya bantu di rumah, tapi tetap aja yang lebih sering dipuji itu kakak. Jadi kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu tidak terlihat ya? Iya, itu yang bikin saya lama-lama capek, kayak mau ngapain pun tetap aja dibandingin. Konselor memantulkan kembali perasaan yang disampaikan konseli, sehingga konseli merasa dipahami dan didengarkan. Karena harus terus berusaha di situasi seperti itu ya? Iya kak, dan akhirnya saya malah jadi mikir ke diri sendiri. Mungkin saya memang gak sebaik itu. Bahkan sekarang tanpa mereka ngomong pun saya sudah mikir kayak gitu sendiri. Seolah-olah suara itu sering ada di dalam pikiran kamu juga ya? Iya, dan itu bikin saya makin tertekan. Kamu merasa seperti itu, apa yang kamu rasakan? Sedih sama capek. Saya cuma pengen merasa cepet aja tanpa harus dibandingin terus. Konselor membantu memperjelas makna dari pengalaman yang disampaikan, sehingga konseli dapat melihat situasinya dengan lebih jelas. Kamu ingin diterima apa adanya ya? Iya kak, tapi saya malah nggak pernah berani ngomong itu ke orang tua. Takut dibilang lebay atau nggak bersyukur. Ada rasa takut dihakimi berarti? Iya, saya takut nanti malah dianggap kurang ajar dan gak tahu diri. Kamu khawatir nih mengungkapkan perasaan ini justru menimbulkan penilaian yang negatif ya? Iya, jadi akhirnya saya lebih milih diam. Inti cerita konseli diulang kembali dengan bahasa yang lebih sederhana untuk memastikan pemahaman yang sama antara konselor dan konseli. Kamu memilih untuk menyimpannya sendiri ya? Iya, tapi lama-lama malah jadi numpuk di kepala. Ketika semua itu kamu simpan, biasanya apa yang terjadi di dalam diri kamu? Jadi kepikiran terus. Kadang hal kecil aja bikin kebawa ke situ lagi, kayak langsung keinget lagi pas dibandingin. Terus jadi overthinking. Hal kecil pun bisa muncul ingatan itu kembali. Iya, dan itu bikin saya makin merasa nggak percaya diri. Tidak
percaya diri seperti apa yang kamu rasakan? Kayak saya jadi ragu sama diri sendiri, mau ngelakuin sesuatu jadi mikir dua kali, ini cukup nggak ya, nanti dibandingin lagi nggak ya, gitu. Seolah-olah kamu terus menilai dirimu sendiri ya sebelum orang lain mulai menilai kamu. Ya, kan sebelum orang lain ngomong, saya udah nyalain diri sendiri. Saat kamu menyadari itu sekarang, apa yang kamu rasakan terhadap diri kamu sendiri? Kayaknya saya terlalu keras sama diri sendiri. Kamu melihat bahwa diri kamu cukup keras pada diri sendiri dan ya. Iya, padahal saya juga capek. Ada nggak bagian dari diri kamu yang sebenarnya tolak? Iya, saya cuma pengen tenang aja sebenarnya. Kenal seperti apa yang kamu bayangkan? Kayak gak harus dibandingin terus, gak harus merasa kurang terus, bisa nerima diri saya apa adanya juga. Kamu ingin bisa menerima dirimu sendiri apa adanya? Iya, Tidak apa-apa, kamu boleh merasakan hal itu di sini. saya juga baru sadar ternyata selama ini saya benar-benar capek. Kamu menyadari betapa lelahnya kamu ya selama ini. Iya, kalau saya kira saya baik-baik aja, ternyata enggak juga. Konselor menerima konseli apa adanya tanpa penilaian, sehingga konseli merasa aman untuk mengekspresikan dirinya. Gimana perasaanmu sekarang setelah kamu mulai menyadari? Lebih lega walaupun masih sedih. Ada panggilan di saat kamu mulai memahami diri kamu sendiri ya. Hari ini kamu sudah berani untuk melihat dan mengungkapkan perasaan yang selama ini kamu pendam karena lebih dulu. Ya, Konselor merangkum poin-poin penting dari pembicaraan untuk membantu konseli melihat gambaran utuh dari pengalaman yang disampaikan. ya kalau saya juga nggak nyangka bisa cerita sejauh ini. Itu langkah yang penting untuk memulai memahami kamu. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih udah mau berbagi. Ya Kak, terima kasih juga sudah mendengarkan saya. Di akhir sesi, konselor membantu menutup sesi dengan hangat serta menegaskan kembali hal-hal penting yang telah dibahas.